Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu bersama-sama membaca tentang kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh siapa ya? Yahya ibni Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita barakallahu fikum masih dalam bab yang kedua, yaitu apa? Taubat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada hadis yang kedua kita baca bareng-bareng dulu. Al-hadisu al-ishrun. Hadis yang ke-20. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala. Wa an Abi Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. An-Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun, dahulu ada umat sebelum kalian, pada umat sebelum kita, sebelum Islam, itu ada seorang laki-laki, qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, membunuh 99 nyawa. Fasa'ala an a'lami ahlil ard, kemudian dia bertanya kepada seorang yang paling berilmu. Fadulla ala rahibin, kemudian dia ditunjukkan, dikasih tahu dengan seorang yang sangat soleh, ahli ibadah, rahib, abid. Fa'atahu, maka laki-laki ini datang kepada orang soleh tadi. Faqala, dan dia berkata, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubatin. Laki-laki ini berkata kepada ahli ibadah itu, sungguh ada orang yang telah membunuh 99 nyawa. Apakah ada taubat bagi orang tersebut? Faqala la. Kemudian ahli ibadah tersebut menjawab, enggak ada tobat. Seperti itu. Faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Maka laki-laki yang bertanya ini membunuh ahli ibadah tersebut sehingga genap membunuh 100 orang. 6. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ard. Kemudian dia bertanya lagi kepada orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Fadulla ala rajulin alimin. Kemudian dia ditunjukkan kepada seorang yang alim. Kalau tadi kepada ahli ibadah, kalau sekarang kepada seorang alim, ahli ilmu. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin falahu min taubatin. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada orang yang berilmu tadi, yaitu dia telah membunuh 100 nyawa, apakah ada taubat bagi dia? Faqala na'am wa man yahulu bainahu wa bainal taubah. Na'am, ada. Seperti itu. Apa yang menghalangi dia? Apa yang menghalangi dia dengan taubat? Enggak ada yang menghalangi. Seperti itu. Nah,
intalik ila ardi kada wa kada, kamu pergilah, hijrahlah kepada negeri ini, seperti fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum, sungguhnya di sana ada manusia-manusia yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka kamu kesanalah dan beribadahlah menyembah Allah dengan mereka. Naam, wala tarji ila ardika fa innaha ardusu, dan kamu jangan balik ke negeri kamu lagi, karena negeri kamu itu negeri yang penuh dengan keburukan. Naam, fantalaqa hatta idza nasafa at-tariqa atahul maut. Kemudian laki-laki ini pergi, manusia menuju ke negeri yang ditunjukkan oleh orang ahli ilmu tadi. Tapi tatkala di tengah perjalanan atahul maut, maut menjemputnya, meninggal. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat wa malaikatil adab, dan malaikat adab itu berselisih tentang orang ini, apa harus dikasih rahmat atau dikasih azab, seperti itu. Wa qalat malaikatur rahmah, dan malaikat rahmat berkata, jaa taiban muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala, dia datang dalam keadaan tobat dan ingin menghadap dengan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat malaikatul adab, dan malaikat azab itu berkata, innahu lam ya'mal khairan qat, dia itu belum beramal sedikit pun, seperti itu. Nah, fa'atahum malakun fi surati adamiyyin, kemudian datang kepada para malaikat ini, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab, seorang malaikat yang berwujud manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman, maka malaikat azab dan malaikat rahmat itu menjadikan malaikat ini untuk memutuskan, jadi hakim. Faqala, maka malaikat yang datang untuk memutuskan ini menjadi hakim penengah itu berkata, qisu ma bainal ardain, ukur antara dua negeri itu, yaitu negeri yang akan dituju, negeri yang penuh dengan kebaikan yang menyembah Allah, dan negerinya dia, kampung halamannya yang penuh dengan keburukan. Diukur. 6. Jaraknya mana yang lebih dekat. Fa ila ayyatihima kana adna fahuwa lahu, maka ke negeri mana dia lebih dekat, ke negeri kebaikan yang akan dia tuju, atau ke negeri masih dekat dengan negeri kampungnya yang penuh dengan keburukan. Maka kalau dekat ke negeri yang penuh dengan kebaikan, ya sudah, itu jadi silakan diambil oleh malaikat rahmat. Kalau masih lebih dekat dengan apa? Negerinya dia, kampungnya dia yang penuh dengan keburukan, maka malaikat azab yang mengambilnya. Seperti itu. Faqasu, kemudian mereka, para malaikat ini mengukur. Fawajaduhu adna ilal ardil lati arad, maka para malaikat itu mendapatkan orang ini lebih dekat kepada negeri yang ia akan tuju, negeri yang penuh dengan kebaikan. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka diambil atau dipegang nyawanya ini oleh malaikat rahmat. Muttafaqun alaih, Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin fis sahih, dan di riwayat lain yang sahih juga, fakana ilal qaryatis salihah aqrab bisyibrin, dan orang ini terhadap negeri yang baik yang akan dia tuju itu lebih dekat sejengkal, seperti itu, syibr. Faju'ila min ahliha, maka dia dijadikan sebagai ahli penduduk yang baik tadi. Nah,
Wa fi riwayatin fi sahih, pada riwayat yang lain, fa auhallahu ta'ala ila hadihi antaba'adi wa ila hadihi antaqarrabi. Di riwayat yang lain itu Allah memerintahkan kepada bumi yang buruk, bumi bukan bumi yang buruk ya, kampung halamannya yang penuh dengan keburukan itu untuk menjauh, dan kampung tujuannya yang apa, penuh dengan orang soleh itu untuk mendekat, diperintahkan seperti itu. Jadi akhirnya kan jaraknya apa, mendekat kepada yang apa, akan dituju negeri yang penuh dengan kebaikan. Dan negeri yang penuh kebaikan itu jaraknya, buminya diperintahkan untuk apa, jaraknya menjauh seperti itu. Nah, wa ila hadihi antaqarrabi wa qala kisu, kemudian silahkan diukur lagi ma bainahuma, jarak antara keduanya tadi. Fa wajaduhu ila hadihi aqrab bisyibrin fa ghufira lahu, maka para malaikat mendapatkan ke negeri yang penuh dengan kebaikan yang akan dituju itu lebih dekat, berupa satu jengkal, selisih satu jengkal. Nah, ini hadis ini barakallahu fikum masih dalam tema tobat, yang hadis ini dibawakan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abu Sa'id. Abu, nama yang depannya ada Abu, apa namanya itu? Kunyah. Nah, bapak Sa'id namanya adalah apa? Sa'ad ibni Malik. Namanya adalah Sa'ad, anaknya Malik ibni Sinan ibni Sa'labah ibni Ubaid ibni Abjar ibni Auf ibni Al-Haris ibni Khazraj Al-Ansari. Jadi beliau itu dari Bani Khazraj, berarti Al-Ansari. Al-Ansari berarti apa? Ahli Ansor, berarti penduduk mana? Madinah. Itu namanya, yaitu Sa'ad ibni Malik ibni Sinan Al-Ansari Al-Khazraji. Nah, dari penduduk Madinah. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 10 Qoblal Hijriyah, tahun 10 sebelum hijrah, dan beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Berarti usianya berapa? 84 tahun. Dan beliau termasuk dari sahabat yang paling alim, min fuqahail sahabah, termasuk ahli ilmunya para sahabat. Ini termasuk kalangan santri ini. Jadi sahabat ya, ada yang kayak Abu Hurairah, nyantri, kayak Ibnu Abbas, kayak Abdullah bin Umar, kayak termasuk ini, yaitu siapa? Sa'ad ibni Malik. Nah, seperti itu. Dan makanya beliau itu meriwayatkannya hadisnya banyak, 10 besar. Dia itu meriwayatkan 1170 hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Dan beliau itu punya tadi keistimewaan yang luar biasa, karena tadi beliau itu termasuk yang sangat bermulazamah, sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nguntit itu seperti itu. Sehingga nggak diherankan bahwasanya apa, beliau mendapatkan atau memahami hadis yang sangat banyak. Ini dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya suhbatus salih wa suhbatu ustadzin. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau kita pengen dapat ilmu itu harus ada 6 karakter yang ada pada kita. Ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Saya akan menyebutnya dengan rinci. Salah satu dari 6 hal itu adalah wasuhbatu ustadzin. Dan kita harus menemani ustadz. Maksudnya apa? Membersamai guru, seperti itu. Semakin dia lama membersamai guru, maka semakin banyak ilmu yang akan dia
dapatkan. Itu kenapa para santri, para kiai itu kadang menjadikan murid-murid itu ada yang sebagai tukang macul dan apa. Sebenarnya itu agar untuk apa? Dia lebih banyak waktunya dengan gurunya, seperti itu. Dan dia bisa tahu bagaimana keadaan gurunya, seperti itu. Sehingga apa? Dia akan mendapatkan ilmu dan akan mendapatkan apa? Suri toladan. Tatkala dia sering dengan orang soleh, dengan guru seperti itu, dia akan melihat bagaimana siapa? Guru tersebut bertindak, apa yang dilakukannya, seperti itu. Ya namanya guru alim ulama pasti dia akan sibuk dengan ilmu atau sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti itu. Mengajar, mutola'ah, atau bekerja, atau ini dan itu, seperti itu. Sehingga dia apa? Bisa mengambil akan hal itu dan bisa termotivasi. Itu pentingnya kita apa? Musahabah wa mulazamah, membersamai guru. Semakin kita banyak membersamai guru, akan semakin banyak ilmu yang kita apa? Terima. Karena tadi yang namanya karakter itu dibentuk seperti itu. Salah satu pembentukan karakter yang paling kuat adalah dengan contoh suri toladan langsung. Dia melihat langsung, seperti itu. Tatkala dia melihat orang yang dijadikan contoh itu melakukan kebaikan ini, membuat ini dan itu, akhirnya apa? Secara tidak langsung apa? Hal itu tertanam dalam apa? Pemikiran, karakter sang murid, seperti itu. Nah, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua yaitu bahwasanya faedah dari hadis tersebut bahwanya membunuh itu adalah dosa yang sangat besar. Membunuh itu dosa yang sangat besar. Tadi kan laki-laki tersebut sudah membunuh berapa? 99 plus 1, 100 orang. Dan ini termasuk apa? Min akbaril kabair, termasuk dari dosa besar yang paling besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan, siapa saja yang membunuh orang yang beriman muta'ammidan, sengaja membunuhnya, apa balasannya? Fajazauhu jahannam, maka balasan bagi orang yang membunuh seorang mukmin adalah jahannam. Apa kata Allah? Khalidan fiha, kekal di sana. Subhanallah. Naudzubillah. Khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi, Allah sangat murka dengan dia. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'addalahu adzaban 'azima, dan Allah telah mempersiapkan baginya azab yang sangat pedih. Makanya barakallahu fikum, para ulama mengatakan bahwasanya membunuh ini seperti Abdullah bin Abbas itu termasuk dosa yang tidak diampuni. Seperti itu. Walaupun jumhur ulama, jumhur sahabat, mayoritas ulama, mayoritas sahabat mengatakan diampuni. Kenapa? Karena dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah SWT berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni selain dosa syirik bagi yang ia kehendaki. Seperti itu. Makanya barakallahu fikum, maksud Syekh Utsaimin itu mengambil jalan tengah. Tadi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Nah, tadi Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya membunuh itu dosa yang tidak terampuni. Syekh Utsaimin mengambil jalan tengah. Jadi dosa membunuh itu kan berkaitan dengan 3 hak. Pertama, haknya Allah. Maksudnya itu kan syariatnya Allah, memerintahkan kita untuk jangan membunuh, melarang kita untuk jangan membunuh. Maka tatkala dia membunuh berarti dia melanggar haknya Allah, iya kan? Melanggar syariat Allah. Nah kalau ini bisa dimaafkan. Yang kedua adalah haknya
orang yang dibunuh tadi, haknya maktul, orang yang dibunuh, dan dia sudah nggak bisa minta maaf karena sudah mati, iya kan? Karena sudah meninggal. Kan syarat tobat kan kemarin kalau berkaitan dengan hak hamba maka harus istihlal, minta kehalalan. Nah ini mantu minta kehalalan gimana? Nyawanya sudah nggak ada. Itu makanya pasti akan ada apa? Sidang nanti di akhirat. Allah yang akan menjadi hakimnya di situ. Makanya ngeri sekali. Pokoknya kalau dosa itu kalau dosa dengan makhluk itu pikir ping sewu itu. Karena tidak bisa diampuni kecuali apa? Tidak istihlal, minta kehalalan dari orang tadi. Seperti itu. Nah, kalau kayak gini mau minta kehalalan udah meninggal gimana? Kan repot. Itu haknya yang dibunuh tadi. Berarti kan udah nggak mungkin. Itu makanya Ibnu Abbas mengatakan pasti masuk neraka. Kenapa? Sudah nggak bisa minta maaf, udah nggak bisa kehalalan, ya kan? Kalau yang ketiga haknya walinya, hak walinya itu keluarga dari yang dibunuh. Karena itu saudaranya, masa dibunuh? Atau dia anaknya, atau dia bapaknya, atau dia pamannya, itu kan nggak boleh. Dia telah mengambil anaknya, atau dia telah membunuh siapa? Bapaknya. Itu kan haknya. Seperti itu. Nah kalau ini masih bisa, tinggal dia apa? Datang, ya sudah menyerahkan diri. Ya silakan, saya mohon maaf, saya bertobat. Kalau seandainya saya harus dibunuh sebagai bentuk kisos, ya silahkan. Kalau seandainya dengan minta diat berupa apa? Unta, 100 ekor unta, ya insya Allah kita usahakan. Kalau seandainya antum pada memaafkan aku, ya itu yang ana harapkan. Seperti itu. Karena ada 3 pilihannya. Kisos, bayar diat kalau dia orang yang muslim. Kemudian apa? Dimaafkan secara cuma. Tergantung walinya mau ngambil apa. Itu adilnya Islam kan? Subhanallah. Luar biasa. Adilnya Islam. Ada 3 pilihan. Nah seperti itu. Makanya barakallahu fikum, kalau orang Arab itu, kalau mungkin kita ada yang pernah ke Arab, anak sendiri belum ya. Allahumma arzuqna ziyarata baitika al-haram ya Allah. Nah, itu padu-padu biasa. Tapi untuk main fisik itu pikir 1000 kali. Karena apa? Ada diat di sana. Misalnya kita jotos orang, untune copot cici, 1 untu itu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu adalah 1 ekor unta diatnya. Lumayan kan? Akhirnya kalau kita nggak apa-apa lah, wis untune growong iki nguja ribut on the BT kan, dijotos copot lah. Ke mahkamah itu dapat apa? Diat. Kalau nggak salah itu diatnya 1 ekor unta. Lumayan tuh, 25 juta, 30 juta gitu kan. Padahal untuk sarap copot gitu kan. Sekaliannya ditonjok seperti itu. Tangan, jari, ini semua itu sangat dilindungi. Ini ada diatnya ini. Ada pembahasannya dalam Kitabul Hudud. Ada fikih itu. Betapa Islam itu menjaga apa? Darah. Subhanallah. Mikir-mikirlah. Kalau di sini coba, nyawa hilang aja cuma dapat berapa? Iya kan? 75 juta atau berapa mungkin. Nggak ada itu. Boleh apa? Untuk dibalas bunuh, nggak ada. Iya kan? Kecuali pembunuhan berencana. Itu pun nanti bisa ada apa? Ampunan dan yang lainnya lah seperti itu. Nah seperti itu. Nah, jadi pelajaran pertama bahasanya membunuh itu adalah dosa yang sangat besar. Makanya jangan sampai naudzubillah kita untuk membunuh orang. Itu jangan sampai. Dan Islam itu sangat luar biasa mengharamkan ini. Kemudian yang namanya maksiat itu, maksiat, kesalahan itu, orang itu sebenarnya paham. Kemungkaran itu sebenarnya orang paham. Makanya sumiyal mungkaru mungkaran li'anna nasa yungkiruh. Namanya mungkar itu diingkari. Berarti orang itu sudah mengingkari, itu nggak baik sebenarnya. Makanya dinamakan mungkar.
Makanya diingkari, mungkar itu dari kata diingkari. Karena secara fitrah orang apa mengingkari kemungkaran, nggak suka dengan kemungkaran. Contohnya membunuh. Siapa coba orang yang menginginkan pembunuhan atau suka membunuh? Itu nggak ada lah. Makanya maksiat itu dinamakan mungkar, hal yang diingkari. Kenapa? Karena fitrahnya manusia mengingkari hal tersebut. Makanya ahli maksiat itu lebih mudah diharapkan tobatnya daripada orang yang melakukan bid'ah atau ajaran-ajaran dalam agama yang dianggap ibadah yang tidak ada tuntunannya. Itu lebih sulit itu. Karena kalau maksiat, kemungkaran, semua orang tahu. Mabok itu semuanya orang itu mengatakan itu sebuah keburukan walaupun dia melakukannya. Iya kan? Walaupun dia senang, nggak ada itu. Besok anaknya kok mabok kali, pasti akan bilang apa? Aja ngasih, seperti itu kan. Zina, berjudi, semuanya itu kemungkaran itu apa? Manusia tahu itu adalah keburukan. Tapi kalau amalan-amalan yang tidak ada dalam contohnya kan orang menganggapnya ibadah. Maka kalau dibilangin itu tidak ada, itu sulit. Maka dari itu perlu kesabaran, perlu dalil yang kuat, perlu penjelasan secara ilmiah, harus sabar. Jangan sampai malah akhirnya menimbulkan apa? Keributan, perpecahan dan yang lain. Karena itu mereka menganggapnya kita menganggapnya itu adalah sebagai apa? Suatu ibadah. Seperti itu. Beda tatkala mabuk sudah, mau pak haji, mau pak kiai, mau pak ustadz, mau tukang mabuk sendiri, itu menganggapnya sudah sesuatu apa? Maksiat. Nah, itu pelajaran yang kedua. Bahasa maksiat itu orang itu mengetahuinya dan lebih mudah diharapkan untuk bertobat dibanding dengan melakukan kebid'ahan karena dia menganggapnya sebagai sebuah ibadah. Nah, kemudian yang ketiga, al-farqu bainal abid wal alim. Di situ ada perbedaan antara orang yang abid, ahli ibadah dengan orang yang alim, ya kan? Lebih di sini kita tahu kan tadi orang abid tatkala apa? Ditanya, "Saya sudah membunuh 99, apakah ada pintu tobat bagiku?" Dia merasa orang abid namanya, ya Allah, membunuh ini doa gede banget. Membunuh satu aja sudah apa? Besar sekali. Ini sudah 99. Mosok salah sampai berulang-ulang sampai berapa? 99 kali. Akhirnya bilang apa? Lah, nggak ada pintu tobat bagimu. Iya kan? Seperti itu. Tapi orang alim karena dia tahu ilmu, tahu tadi yaitu surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dia tahu akan ayat itu. Sehingga apa? Ya apa yang menghalangi dari engkau dengan tobatmu? Apa yang menghalanginya? Gak ada yang menghalangi, silakan tobat. Nah itu. Jadi di sini sangat bau beda antara orang yang berilmu dengan orang yang apa? Ahli ibadah. Dengan orang ahli ibadah aja berbeda, apalagi dengan orang awam. Apalagi dengan ahli maksiat. Itu kenapa ahli ilmu itu begitu dimuliakan di dalam syariat kita. Kenapa kita disuruh oleh Allah bahkan untuk apa? Selalu bersolawat. Bahkan tidak cukup bersolawat, memperbanyak solawat kepada Rasulullah SAW. Karena beliau adalah yang membawa ilmu ini, iya kan? Makanya kita disuruh betul-betul mendoakannya, betul-betul memperbanyak solawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sungguh Allah pun, malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, solawatlah kepada Nabi. Seperti itu. Kenapa? Sebegitu diperintahkan kita sampai bersolawat, bahkan sebanyak-banyak solawat. Ya karena beliau ahli ilmu, bahkan yang membawa ilmu ini. Itu. Kenapa kita dimuliakan untuk memuliakan sahabat? Dan itu adalah pembeda antara ahlu sunnah dengan syiah. Semua orang Islam
dalam pengertian umum adalah ahlus sunnah. Maksudnya masih umatnya Rasulullah SAW, apapun afiliasinya, mau Muhammadiyah kah, mau NU kah, mau Salafi kah, mau PKS kah, secara umum dia adalah ahlus sunnah, karena usulnya, pokoknya itu sama. Sama-sama mengimani Allah, sama-sama mengimani Al-Quran, Rasul, dan yang lainnya, sampai sahabat. Tapi dengan Syiah beda. Makanya Syiah itu, Rafidhah, itu para ulama mengatakan itu bukan Islam, walaupun mereka mengatasnamakan Islam. Kenapa? Semua afiliasi, semua golongan dalam Islam, adakah yang mencela sahabat? Tidak ada. Makanya mereka semuanya ahlus sunnah dalam tanda khusus, tanda umum. Ahlus sunnah pengertian umum. Kalau artian khusus ya ada, yaitu mereka yang betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan hadis, dan memahami Al-Quran hadis itu dengan pemahaman salafus saleh, dengan pemahaman orang-orang yang terdahulu yang paling soleh, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Nah, seperti itu. Tapi secara keumuman mereka adalah ahlul Islam. Untuk menyelisih dengan Syiah yang mengatakan dirinya Islam tapi hakikatnya bukan Islam. Kenapa? Salah satu usulnya, salah satu pokok perbedaannya adalah pengagungan terhadap sahabat. Kenapa sahabat begitu dimuliakan? Enggak boleh, kata Rasulullah SAW, sedikit pun kita melukai perasaan sahabat, apalagi mencelanya. La tasubbu ashabi, jangan pernah sekali-kali kalian mencela sahabatku. Walau anfaqa ahadukum dahaban mithla uhudin ma balagha muddahu wala nisfahu. Kalau seandainya salah satu dari kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, tidak akan pernah sampai segenggam kebaikan mereka. Bahkan separuhnya pun nggak sampai. Subhanallah. Kenapa mereka begitu mulia? Kenapa mereka begitu mulia? Ahlul ilmu, ya kan? Ulama-ulama setelah sahabat berupa tabi'in, berupa tabi'ut tabi'in, kemudian a'immatul muhaddisin, para imam-imam ahli hadis, wa a'immatul fuqaha, dan imam-imam fikih, sampai sekarang mereka itu tidak diwajibkan untuk memuliakannya. Kenapa? Karena mereka warasatul anbiya. Kenapa warasatul anbiya? Karena anbiya itu tidak mewariskan dinar wala dirham, wa innama warasul ilma. Sebenarnya para nabi itu mewariskan apa? Ilmu. Siapa yang mengambilnya tadi? Ulama. Kenapa ulama dimuliakan? Berarti karena dia punya warisannya anbiya, yaitu apa? Ilmu. Itu. Makanya jalan kemuliaan dunia dan akhirat adalah ilmu. Jangankan manusia, anjing saja, hewan yang najisnya mughalladhah, hewan yang najisnya berat sekali, kalau seandainya menjilat baju kita atau bejana kita atau apapun, itu harus dicuci sampai 7 kali, dan salah satunya harus dengan turab, dengan tanah. Itu aja tatkala dia sudah diajarkan menjadi anjing yang apa? Diajarkan, buruannya menjadi apa? Halal. Subhanallah. Kenapa? Karena dia sudah berilmu. Dia bisa berburu, sehingga apa? Buruannya halal. Itu anjing loh. Apalagi manusia. Anjing saja tatkala berilmu dimuliakan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi manusia. Ya sekarang kita mau menjadi mulia enggak? Kalau pengen mulia, belajar. Pasti kita akan menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Seperti itu. Nah, kemudian dari hadis itu juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya apa? Pentingnya menjaga lisan. Iya kan? Pentingnya menjaga lisan. Dari apa? Itu yang tadi loh. Yang dia itu bertanya kepada rohib. Kemudian rohib tadi mengucapkan apa? Tidak ada
tobat, sehingga apa? Akhirnya apa? Dibunuh sekalian. Coba, dia membinasakan dirinya sendiri. Sebab apa? Lisannya. Nah, dari hadis ini perlu sekali kita memperhatikan lisan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Ya, bukan yang ini berarti. Berarti man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka apa? Ngomong yang baik atau diam. Bicara yang baik atau diam. Enggak melarang syariat ini kita untuk berbicara, enggak melarang, tapi bicaralah yang baik. Kalau enggak mampu bicara yang baik, kita diam. Ini sebab lisannya umbar tanpa dikekang di atas ilmu. Akhirnya apa? Enggak cuma membahayakan orang lain, bahkan membahayakan dirinya sendiri. Kenapa? Sebab dia salah berbicara, tidak pada tempatnya, akhirnya dia dibunuh. Coba. Nah, kita sering kan melihat sekarang, coba, pada berita-berita itu kan, ada orang yang dibunuh. Kenapa? Karena ucapannya jelekit. Kan seperti itu kan. Seorang tetangga membunuh tetangganya karena apa? Karena pernah apa itu kan. Seperti itu kan, kita sering itu kan mendengar berita tersebut. Makanya barakallahu fikum, kita seorang muslim harus betul-betul pandai menjaga lisan kita. Pentingnya kita menjaga lisan. Dan juga tadi bisa-bisa apa? Lisan itu akan menyebabkan kita jatuh kepada kebinasaan. Ya kalau dibunuh aja masih mending. Kalau kita mengucapkan dengan lisan kita berupa kalimat-kalimat yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam, itu kan bahaya sekali. Iya kan? Kalau misalnya kita ngomong, kemudian dengan sebab omongan kita dibenci orang atau ditonjok orang, atau seperti ini ahli ibadah ini yang apa? Akhirnya dibunuh seperti itu, masih mending. Tapi kalau ngomong yang akhirnya mengeluarkan dari Islam, misalnya apa? Sholat ya oli, orang sholat ya apa-apa. Ini kan perkataan yang apa? Menentang hukum Allah. Agama apa baik secara apa? Sing penting apik. Sing penting pengertian. Ini ucapan yang apa? Kekufuran. Mengeluarkan orangnya dari syariat Islam, dari agama Islam. Seperti itu. Jadi pentingnya kita menjaga lisan. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, yang kelima adalah tidak ada penghalang antara dosa dengan taubat. Tidak ada apa? Penghalang antara dosa dengan taubat. Tadi kan orang alim tersebut sampai mengatakan, "Waman yahulu bainahu wa baina taubah." Apa yang menghalangi engkau dengan apa? Taubat. Enggak ada itu, enggak ada. Dari sini kita tahu bahasanya apa? Dosa kita, kesalahan kita, maksiat kita itu sama sekali enggak ada penghalangnya dengan taubat. Diterima itu. Selama tobatnya benar, itu diterima pasti, itu yakin itu. Seperti itu. Jadi jangan kita pesimis, jangan kita minder dengan dosa yang sudah kita lakukan. Semua kita itu adalah pasti bersalah. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam itu selalu bersalah. Tapi orang yang paling baik dalam bersalah adalah yang dia taubat. Kalau kita dulu punya kesalahan, punya kemaksiatan yang telah kita lakukan, baik itu kepada Allah, baik itu kepada siapapun, taubat. Gak
nggak ada penghalangnya, udah. Nggak ada apa? Penghalangnya. Pasti diterima. Tatkala kita betul-betul tobat. Itu. Nah, kemudian pelajaran berikutnya itu apa? Jangan menyepelekan orang yang berdosa. Jangan menyepelekan orang yang berdosa, menganggap remeh orang yang berdosa. Kadang kita mungkin sudah dalam ketaatan, kita sudah bisa menutup aurat, kita sudah bisa sholat jamaah ini dan itu seperti itu ya. Kadang melihat saudara kita kaum muslimin secara sesama orang Islam mungkin masih belum dalam ketaatan, atau mungkin masih dalam kemaksiatan. Itu jangan kita menganggap remeh mereka. Justru malah mendoakan agar segera bertobat. Awal kali kita meremehkan itu awal kali kebinasaan kepada kita. Walaupun kita mungkin ahli ilmu, walaupun kita mungkin ahli ibadah. Sungguh kita sudah terjatuh dalam kesalahan yang sangat besar, yaitu sombong. Seperti itu. Jadi barakallahu fikum, jangan pernah kita meremehkan orang yang masih bermaksiat. Seperti itu. Kemudian faedah yang berikutnya adalah ahamiyatu akhdil asbab, pentingnya mengambil sebab. Tadi orang yang sudah membunuh 100 nyawa ini, dia diperintahkan oleh orang yang berilmu tadi untuk hijrah ke negeri yang penuh dengan ketaatan. Ambil sebab. Misalnya kita belum tahu tata cara wudhu, ya ambil sebabnya. Bagaimana? Belajar tentang wudhu. Misalnya kita masih lingkungannya, maksudnya lingkungan kan bisa pertemanan dan yang lain-lainnya itu ya, masih menyeret kepada hal-hal yang bermaksiat, maka hindari pertemanan seperti itu. Kita cari teman-teman yang soleh, kita ambil sebab. Ya memang hidayah dari Allah, betul, tapi ada sebabnya. Nah seperti itu. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah wajibnya hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Jadi wajib sekali, baik hijrah kan artinya at-tark, meninggalkan. Hijrah itu bisa hijrah tempat, bisa. Misalnya hidup di Eropa atau Amerika yang ya Allah ya Rabbi, seperti itu keadaannya. Maka kalau memungkinkan untuk bisa pindah, tinggalkan itu negeri tersebut. Itu hijrah tempat. Ada juga hijrah pergaulan, hijrah teman. Dulu kita lingkungan kita orang-orang yang berlaku maksiat, kita tinggalkan lingkungan tersebut, tinggalkan pertemanan tersebut, kita cari lingkungan dan pertemanan yang baik. Seperti itu. Jangan kita mau terkungkung terus di situ. Nanti sulit kita untuk merubah diri kita, menyelamatkan diri kita. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pentingnya persahabatan dengan orang soleh. Tadi kan orang ini disuruh oleh ahli ilmu itu untuk pindah ke negeri yang mana penduduknya ya'budunallaha, ya kan, untuk bisa berteman dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Jadi penting sekali kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Makanya ada syairan itu kan, tombo ati itu ono 5 perkara. Salah satunya wong kang soleh kumpulono, ya kan. Kita berkumpul dengan orang-orang soleh, seperti itu. Nah, kemudian pelajaran yang berikutnya itu, orang itu tidak tahu kapan ajalnya datang. Tadi dia mau berubah, kemudian belum sampai kepada negeri yang ia tuju,
dia sudah meninggal terlebih dahulu. Jadi kita nggak tahu kapan kita mati. Wa ma tadri nafsun mada taksibu hoda wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia itu tidak akan ada yang tahu apa yang akan dia dapatkan untuk hari esok, dan manusia tidak akan tahu di bumi mana dia akan meninggal. Kullun seperti itu. Jadi maut itu datang tanpa kita mengetahuinya. Maka orang yang betul-betul berakal harus senantiasa menyiapkan mautnya tadi, yaitu berusaha tetap setiap saat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan maut itu datang. Hanya pikir, kalau ada keinginan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyelisih syariat, pikir dulu 1000 kali. Jangan-jangan naudzubillah summa naudzubillah itu akhir daripada kehidupan kita. Karena tidak ada satupun yang tahu kapan ajalnya dia datang. Nah, berikutnya, adanya malaikat rahmat dan malaikat azab. Tadi kan disebutkan waqtas somat bihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Jadi ada malaikat yang rahmat dan malaikat yang azab. Kemudian faedah yang berikutnya adalah semua alam raya ini semuanya itu makhluk Allah dan taat kepada Allah, tunduk kepada Allah secara kauni, mau nggak mau tunduk. Nah, yaitu tadi dalam apa? Hadis tadi yaitu apa? Fa'auhallah. Kemudian Allah mewahyukan kepada bumi ini untuk apa? Menjauh bumi kampung dia berada yang penuh dengan kemaksiatan, dan menjauh bumi itu kan. Dan apa? Mewahyukan kepada bumi yang akan dia tuju, yaitu yang penuh dengan penduduk yang baik, untuk mendekat dan mendekat, ya kan? Berarti semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan seperti itu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Imran ayat 83, walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Dan segala sesuatu yang ada di langit-langit dan di bumi, Al-Imran ayat 83, aslama, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tau'an wa karhan, baik mau secara sukarela ataupun terpaksa, pasti semua tunduk. Orang mau dia ridho atau enggak ridho, kalau ajalnya sudah datang, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun, tidak bisa mengedepankan sedetik pun, tidak juga bisa menundanya sedikit pun. Pasti akan apa? Tunduk, iya kan? Seperti itu. Dari sini barakallahu fikum, makanya mengajarkan kepada kita agar kita itu sadar dirilah. Kita itu pasti di bawah apa? Kekuasaan Allah. Seapapun hebat kita, seapapun cerdas kita, seapapun tinggi kedudukan kita, seapapun kekayaan kita, ingat kalau Allah sudah menghendaki kepada kita, enggak ada satupun yang bisa apa? Menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sadar di diri, jangan sombong. Kemudian yang rahmat Allah itu lebih mendahului murkanya Allah. Jadi Allah itu bisa murka, tapi Allah juga penyayang. Tapi rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu mendahului apa? Murkanya Allah. Makanya tadi kan sebenarnya Allah itu udahlah, nggak usah diukur pun akan apa? Dimenangkan apa? Kepada kebaikan. Iya kan? Buktinya apa? Merintahkan kepada bumi yang tempat dia dituju sudah mendekat, agak lebih dekat. Dan bumi yang apa? Yang dia tinggalkan agar menjauh. Biar ini lebih dekat kepada bumi yang tadi. Berarti menunjukkan apa? Allah itu rahmatnya lebih
dekat. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, inna rahmati sabaqat godobi. Sungguh kasih sayangku itu mendahului, mengalahkan murkaku. Jadi kedepankan ya ikhwan barakallahu fikum, sebanyak dosa apapun kita, yakinlah rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada kesalahan kita. Maka jangan pesimis untuk kita bertaubat. Kemudian yang terakhir, karena waktunya sudah isya, annallaha tawabun rahimun bi ibadih. Allah itu begitu pemaaf dan begitu penyayang kepada hambanya. Pokoknya Allah itu membuka setiap saat pintu-pintu tobat. Seperti itu. Makanya manfaatkan. Maha pengampunnya Allah, maha kasih sayangnya Allah. Kita betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Kita cukupkan dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.